Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati adalah milik mereka yang tampan dan berjanji manis, sampai hari itu tiba ketika pengkhianatan menusuk hati saya seperti pisau belati. Dalam hembusan angin malam Jakarta yang panas, saya mati karena kecelakaan yang disengaja oleh orang yang saya cintai, dan sekarang bangun kembali di masa lalu, saya bersumpah untuk mengubah segalanya. Tidak ada lagi air mata untuk pria busuk itu. Kali ini, saya akan merebut hati sahabat terbaik saya, yang selalu ada di sisi saya tanpa saya sadari. Saya membuka mata dan dunia terasa berbeda. Bukan lagi rumah sakit dengan bau obat yang menyengat, tapi kamar kecil saya di pinggiran Jakarta, dengan poster Band Aurit saya masih menempel di dinding. Tanggal di kalender menunjukkan 5 tahun lalu, saat saya masih mahasiswa semester akhir di Universitas Indonesia. Jantung saya berdegup kencang. Ini bukan mimpi. Saya benar-benar kembali hidup, diberi kesempatan kedua oleh takdir yang kejam. Di KIP sebelumnya, nama saya Adi, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di Depok. Saya jatuh cinta pada Raka, pria tampan dari keluarga kaya yang kuliah di akultas yang sama. Dia manis, penuh perhatian, tapi itu semua topeng. Dia mengkhianati saya dengan sahabat perempuannya, dan ketika saya tahu, dia mendorong saya ke jalan raya saat kami bertengkar. Kecelakaan itu membunuh saya, tapi sekarang saya tahu semuanya. Saya harus menghindarinya. Tapi ada satu orang yang selalu ada, Bima, sahabat saya sejak SMA. Dia yang menemaniku belajar malam-malam, yang tertawa atas lelucon bodohku, yang diam-diam menyukai saya tapi tak pernah mengatakannya. Di KIP sebelumnya, setelah saya mati, saya seperti melihat dari atas bagaimana Bima hancur, menangis di pemakaman saya. Sekarang saya akan membalas kebaikannya. Saya akan merebut hatinya sebelum Raka mendekati saya lagi. Pagi itu, saya bangun dengan tekad baru. Saya ambil ponsel lama saya, masih model lip phone jadul, dan langsung blokir nomor Raka di semua media sosial. Selamat tinggal, pria busuk, gumam saya sambil tersenyum sinis. Rasanya lega seperti beban berat terangkat dari dada. Saya turun ke dapur, di mana ibu sedang masak nasi goreng. Adi bangun pagi sekali. Biasanya susah dibangunin, katanya sambil tersenyum. Iya, Bu. Hari ini aku mau mulai hidup baru, jawab saya, mencium pipinya. Setelah sarapan, saya bergegas ke kampus. Jakarta pagi itu macet seperti biasa, angkot penuh sesak, tapi hati saya penuh semangat. Di gerbang universitas, saya melihat Bima sudah menunggu seperti biasa, dengan tas ranselnya yang usang dan senyum hangat. Hei, Di. Lambat banget lu, katanya sambil menepuk bahu saya. Matanya coklat tua, rambutnya sedikit acak-acakan karena angin. Di KIP sebelumnya, saya mengabaikan betapa dia peduli. Sekarang, setiap tatapannya membuat hati saya bergetar. Bim. Macet parah, bohong saya. Kami berjalan bersama ke kelas, membicarakan tugas kuliah. Tapi pikiran saya melayang. Bagaimana cara mendekatinya tanpa terlihat aneh? Di Indonesia, cinta sesama jenis masih tabu bagi banyak orang, tapi di hati saya, ini nyata. Di kelas, Raka muncul. Dia duduk di depan, tersenyum ke arah saya seperti dulu. Adi, nanti malam nonton bola bareng yuk, tanyanya dengan suara manis yang sekarang terdengar palsu. Tidak, thanks. Gue sibuk, jawab saya dingin tanpa memandangnya. Matanya melebar kaget, tapi saya tak peduli. Bima di samping saya tertawa pelan. Kenapa lu tolak? Biasanya lu suka banget sama dia. Gue sadar sekarang, Bim. Dia bukan orang baik, bisik saya. Bima mengangguk, tapi ada kilau aneh di matanya. Mungkin dia senang. Sepanjang hari, saya habiskan waktu dengan Bima. Kami makan siang di warteg kampus, nasi campur dengan sambal pedas yang membuat mata berair. Lu berubah, Di. Kayak lebih dewasa, kata Bima sambil mengaduk tehnya.
Mungkin karena gue capek jadi orang bodoh, jawab saya. Sore itu kami jalan-jalan di Monas, ikon Jakarta yang ramai. Angin sepoi-sepoi, orang-orang bersepeda, anak kecil bermain layang-layang. Saya pegang tangan Bima pelan, pura-pura tak sengaja. Dia tak menariknya, malah tersenyum malu. Malamnya, di kamar, saya renungkan semuanya. Ini baru awal. Konflik pasti datang. Raka tak akan menyerah begitu saja, dan masyarakat sekitar mungkin tak paham. Tapi untuk Bima, saya siap hadapi apapun. Hari-hari berikutnya, Raka mulai mendekati lagi. Dia kirim pesan tapi sudah diblokir. Di kampus, dia dekati saya saat sendirian. Adi, kenapa lu cuekin gue? Apa salah gue? Tanyanya dengan wajah polos. Lo tahu sendiri, Rak. Gue tahu masa depan lo, jawab saya tajam. Dia bingung tapi saya pergi. Bima lihat itu dari jauh, dan saat kami bertemu, dia peluk saya. Gue bangga sama lu, Di. Cinta kami mulai tumbuh. Kami habiskan waktu di pantai Ancol, makan sawot sambil cerita masa kecil. Bima cerita tentang keluarganya di Yogyakarta, bagaimana dia pindah ke Jakarta untuk kuliah. Gue selalu merasa sendirian di sini, tapi ada lu, katanya lembut. Saya hampir bilang aku mencintainya, tapi tahan dulu. Masih terlalu cepat. Tapi di hati, api itu menyala. Suatu hari, konflik pertama muncul. Teman-teman kampus mulai gosip. Adi dan Bima kayak deket banget ya. Jangan-jangan, bisik mereka. Di Indonesia, homofobia masih ada, terutama di lingkungan konservatif. Saya tak peduli, tapi Bima mulai ragu. Di, apa kita salah? Tanyanya suatu malam di taman kampus. Tidak, Bim. Cinta itu benar jika dari hati, jawab saya, pegang tangannya erat. Dia tersenyum, tapi ada bayang ketakutan. Raka tak tinggal diam, dia mulai dekati Bima, pura-pura berteman. Bima, Adi berubah ya. Mungkin dia lagi stres, katanya. Bima tak percaya, tapi benih keraguan ditanam. Saya tahu ini awal pengkhianatan. Di KIP sebelumnya, Raka gunakan Bima untuk dekati saya lagi. Kali ini, saya harus cegah. Malam itu, hujan deras di Jakarta. Saya telepon Bima. Bim, jangan percaya Raka. Dia busuk. Kenapa lu benci dia banget, ditanyanya. Karena di masa lalu, dia hancurkan gue, jawab saya, hampir cerita semuanya. Bima diam, lalu bilang, gue percaya lu. Hati saya lega. Tapi badai baru mulai. Pagi berikutnya, saya bangun dengan pesan dari Raka yang entah bagaimana lolos blokir, mungkin nomor baru. Adi, kita perlu bicara. Gue tahu rahasiamu. Jantung saya berhenti sejenak. Apa dia tahu tentang Weixin saya? Mustahil. Tapi di Indonesia, rahasia seperti orientasi seksual bisa jadi senjata. Saya abaikan, tapi ketakutan merayap. Di kampus, Bima tunggu dengan wajah cemas. Di, Raka bilang lu punya masalah besar. Apa benar? Gue baik-baik aja, Bim. Jangan dengerin dia, jawab saya, peluk dia pelan di lorong sepi. Tapi gosip menyebar. Teman perempuan saya, Lina, dekati saya. Adi, gue denger lu dan Bima. Itu bener. Di sini kan banyak yang gak suka. Gue nggak peduli, Lin, ini hidup gue, jawab saya tegas. Lina mengangguk, tapi matanya penuh simpati. Di masyarakat Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, cinta seperti ini sering disembunyikan. Sore itu, kami pergi ke Bogor, naik kereta komuter yang penuh. Di sana, kami jalan di kebun raya, dikelilingi pohon-pohon raksasa dan udara segar. Bim, gue mau bilang sesuatu, kata saya saat kami duduk di bangku. Apa, ditanyanya, matanya penuh harap. Gue suka sama lu. Lebih dari sahabat, aku akhirnya. Dia terdiam, lalu tersenyum lebar. Gue juga, Di.
Dari dulu, kami berpelukan di bawah pohon beringin, angin sejuk menyentuh kulit. Itu momen romantis pertama kami, penuh emosi yang dalam. Tapi kebahagiaan tak bertahan lama. Malamnya, Raka muncul di depan kosan saya. Adi, gue tahu lu gay. Gue bisa sebarkan ke semua orang jika lu nggak balik ke gue. Lo gila, Rak. Gue nggak pernah sama lo di keep ini, bentak saya. Dia tertawa jahat. Lo aneh, bicara kayak orang gila. Tapi gue serius. Saya dorong dia pergi, tapi hati gelisah. Ini pengkhianatan pertama. Bima tahu dari saya. Gue nggak takut, Di. Kita hadapi bareng, katanya. Kami mulai lebih hati-hati. Bertemu di tempat sepi, seperti di Cikini, minum kopi di kai kecil. Cerita tentang mimpi kami, saya ingin jadi penulis, Bima ingin buka bisnis kecil di Yogyakarta. Tapi tekanan meningkat. Keluarga Bima telepon dengar gosip dari teman. Bima pulang ke Yogyakarta. Jangan aneh-aneh di Jakarta, kata ayahnya. Bima nangis di bahu saya. Di, gue nggak mau pisah sama lu. Kita kuat, Bim, jawab saya, meski hati sakit. Raka tak berhenti. Dia sebarkan rumor di kampus. Adi dan Bima pacaran. Mereka abnormal. Beberapa teman menjauh, tapi ada yang dukung diam-diam. Di Indonesia modern, terutama di kota besar, perubahan mulai ada, tapi lambat. Suatu hari, konflik pecah. Di acara kampus, Raka konfrontasi saya di depan banyak orang. Adi, akui aja lu suka cowok. Gue punya bukti. Ruangan hening. Bima maju. Dan kalau iya, itu urusan kami. Lo yang busuk, Rak. Orang-orang berbisik, tapi saya bangga sama Bima. Setelah itu, kami putuskan pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan, jauh dari kampus. Hidup bersama, masak nasi liwet bareng, nonton film Indonesia lama. Cinta kami dalam, penuh kelembutan. Bima pegang tangan saya saat tidur, bisik, aku sayang kamu. Tapi bayang Raka masih ada. Dia mulai ancam Bima lewat pesan anonim. Tinggalkan Adi atau keluargamu kena. Bima tak bilang saya dulu, tapi saya tahu. Bim, kita lapor polisi. Takut, Di. Di sini, polisi kadang gak paham, jawabnya. Kami pergi ke Bali untuk liburan, mencari kedamaian. Di pantai Kuta, ombak bergulung, kami berjalan tangan bergandengan. Di, kalau kita nikah di sini, candanya. Gue mau, Bim, jawab saya serius. Di Ubud, kami lihat sawah terasering, makan bebek betutu. Itu momen bahagia, tapi di hotel, Bima nangis. Raka kirim foto kita ke ayah gue. Hati saya hancur. Pengkhianatan Raka semakin dalam. Kami pulang dengan hati berat. Di Jakarta, ayah Bima datang. Bima, pulang sekarang. Jangan bawa malu keluarga. Bima berdiri tegar. Ayah, aku cinta Adi. Ini bukan malu, ini hati aku. Ayahnya marah, pergi sambil mengancam putus hubungan. Bima hancur, tapi saya peluk dia. Kita ada satu sama lain. Malam itu, badai emosi datang. Kami bertengkar pertama kali. Di, mungkin kita salah. Keluarga gue hancur karena ini, kata Bima. Tidak, Bim. Ini perjuangan kita, jawab saya. Dia pergi jalan sendirian dan saya takut kehilangan dia. Pagi esoknya, Bima kembali dengan mata merah. Ma, Di. Gue takut, tapi gue nggak mau kehilangan lu. Kami berdamai, lebih kuat. Tapi Raka naik leel. Dia ajak gengnya intimidasi kami di jalan. Hei, pasangan abnormal. Pergi dari Jakarta. Saya lawan, tapi Bima tarik saya. Jangan, Di. Bahaya. Kami lapor polisi, tapi mereka bilang ini urusan pribadi. Di Indonesia, undang-undang anti diskriminasi masih lemah untuk lebih.
Tekanan membuat kami lebih dekat. Kami habiskan waktu di rumah, masak sate ayam, cerita masa kecil. Bima cerita tentang neneknya di desa, yang ajar dia tentang cinta tanpa syarat. Di nenek gue bilang cinta itu seperti sungai, mengalir meski ada batu, katanya. Saya tersentuh. Cinta kami penuh emosi, seperti ombak di pantai Indonesia. Tapi klimaks mendekat. Raka tahu kami lapor polisi, dia marah. Dia rencanakan sesuatu jahat, seperti di Kip sebelumnya. Suatu malam saat kami pulang dari bioskop, mobil hitam ikuti kami. Bim, cepat lari, teriak saya. Kami lari ke gang kecil di Kemang, tapi mereka tangkap Bima. Lepas dia, bentak saya. Raka muncul. Adi, ini karena lu tolak gue. Sekarang pilih balik ke gue atau Bima kena. Hati saya robek. Ini pengkhianatan terbesar. Rak, lo monster. Bima berjuang. Di, jangan dengerin dia. Saya ingat Kip sebelumnya, di mana Raka bunuh saya. Kali ini saya tak akan kalah. Saya pukul Raka, tapi Genya lawan. Polisi datang karena laporan warga. Mereka tangkap Raka dan Genya. Ternyata ada saksi. Di kantor polisi, kami cerita semuanya. Polisi muda yang tangani kasus paham. Ini kejahatan, bukan soal orientasi. Raka ditahan atas ancaman dan penganiayaan. Kami pulang dengan luka, tapi selamat. Ayah Bima datang lagi, kali ini dengan air mata. Bima, ayah. Ayah takut kehilangan kamu. Mereka berdamai, meski lambat. Hidup kami mulai normal. Kami lulus kuliah, saya jadi penulis cerita pendek tentang kehidupan Jakarta. Bima buka kai kecil di Tamrin. Cinta kami tumbuh penuh kelembutan. Kami pergi ke Borobudur, lihat candi kuno, berdoa untuk masa depan. Tapi ada satu rahasia, Weigsin saya. Saya putuskan cerita ke Bima. Bim, gue dari masa depan. Gue mati karena Raka dan kembali untuk selamatkan kita. Dia tertawa dulu lalu lihat mata saya. Gue percaya, Di. Karena cinta kita seperti takdir. Kami peluk di bawah bintang Yogyakarta. Tahun berlalu kami hadapi tantangan masyarakat. Tapi dengan dukungan teman dan keluarga yang paham, kami kuat. Di akhir, kami adopsi anak yatim dari panti asuhan di Bali, ajar mereka tentang cinta tanpa batas. Hidup ini penuh drama, tapi personel. Tunggu, ini baru pertengahan. Cerita berlanjut. Setelah kejadian itu, kami pindah ke Surabaya untuk mulai baru. Di sana, udara lebih segar, dekat laut. Bima buka kai dengan tema Indonesia tradisional, sajikan kopi luwak dan kue klepon. Saya tulis buku tentang pengalaman kami, tanpa nama asli, untuk inspirasi orang lain. Tapi masa lalu kembali. Raka keluar penjara, cari kami. Dia kirim surat, Adi, gue menyesal. Makan gue. Saya ragu, tapi Bima bilang, biarkan saja. Kita sudah bahagia. Suatu hari, Raka datang ke kai. Wajahnya kurus, penuh penyesalan. Adi, Bima, gue salah besar. Gue juga seperti kalian, tapi takut akui. Kami terkejut. Ternyata pengkhianatannya dari rasa iri dan denial diri sendiri. Kami makan dia, meski tak berteman lagi. Itu momen personel. Hidup kami penuh romansa. Kami jalan ke Gunung Bromo, lihat matahari terbit, janji setia selamanya. Di Indonesia yang berubah, kami jadi contoh bahwa cinta tak kenal gender. Waktu berlalu, dan cinta kami semakin dalam. Di Surabaya, kami bangun rumah kecil dekat pantai, dengan taman penuh bunga Kamboja. Setiap pagi, Bima bangunkan saya dengan secangkir teh jahe hangat, bisik selamat pagi, sayang. Saya tulis cerita kami menjadi Noel, judulnya Cinta di Balik Badai. Buku itu laris di toko buku Jakarta, inspirasi banyak pemuda yang struggle dengan identitas.
Tapi konflik baru muncul. Keluarga saya di Depok tahu tentang kami dari buku. Ibu telepon, nangis. Adi, kenapa begini? Apa salah ibu mendidik? Hati saya sakit. Bu, ini bukan salah siapa-siapa. Ini hati anakmu. Ayah diam, tapi akhirnya datang ke Surabaya. Adi, ayah tak paham, tapi ayah sayang kamu. Mereka peluk Bima, meski awkward. Itu langkah besar di keluarga tradisional Indonesia. Raka setelah hilang dari hidup kami. Kabar terakhir, dia pindah ke luar negeri, cari jati diri. Kami adopsi anak laki-laki bernama Dio, yatim piatu dari gempa Lombok. Dio bawa keceriaan, ajar kami tentang tanggung jawab. Bapak Adi, Bapak Bima, aku sayang kalian, katanya suatu hari. Kami nangis bahagia. Ini keluarga kami, meski tak konvensional. Suatu musim hujan, badai datang lagi. Bima sakit, demam tinggi. Dokter bilang pneumonia, karena kelelahan kelolakai. Saya jaga dia di rumah sakit, pegang tangannya. Bim, jangan tinggalkan gue. Dia tersenyum lemah. Gue kuat, Di. Karena lu. Malam itu, saya ingat kip sebelumnya, di mana saya mati sendirian. Kali ini, saya tak akan biarkan. Bima sembuh setelah seminggu, lebih kuat. Ini pengingat, Di. Kita harus hargai setiap momen. Kami pergi ke Raja Ampat, liburan romantis. Di sana, air biru jernih, kami snorkeling, lihat ikan warna-warni. Di bawah air, kami pegang tangan seperti janji abadi. Kembali ke Surabaya, kami ikut komunitas lokal, dukung pemuda yang takut keluar. Kami cerita pengalaman, beri harapan. Satu hari, Dio tanya, kenapa bapak berdua nggak seperti orang tua lain? Kami jelaskan dengan lembut. Cinta ada banyak bentuk, Dio. Yang penting penuh kasih. Dia mengangguk, peluk kami. Hidup penuh emosi. Ada hari kami bertengkar soal hal kecil, seperti siapa cuci piring, tapi selalu berdamai dengan ciuman pipi. Di ulang tahun Bima, saya beri kejutan, tiket ke Bali, tempat pertama kami akui cinta. Di sana, di pantai Jimbaran, makan seawan sambil lihat matahari terbenam. Bim, terima kasih udah jadi bagian hidup gue. Di, lu yang ubah hidup gue, jawabnya, mata berkaca. Kami dansa di pasir, musik ombak jadi irama. Tapi takdir uji lagi. Berita datang, Raka kecelakaan di luar negeri, mati. Saya sedih, meski dia pernah jahat. Dia korban dirinya sendiri, kata Bima. Kami doakan dia, lalu lanjut hidup. Tahun demi tahun, dia tumbuh jadi pemuda baik. Kami bangga. Di usia 40, kami pensiun, pindah ke desa di Bali, bangun homestay kecil. Di sana, kami cerita ke tamu tentang cinta kami, inspirasi banyak pasangan. Kehidupan personel, meski ada pengkhianatan dan konflik, cinta menang. Sekarang duduk di teras, lihat sawah, pegang tangan Bima. Gue bahagia, Bim. Gue juga, Di. Selamanya. Cerita ini bukti bahwa di Indonesia, cinta bisa mekar meski di tanah yang keras. Waktu terus berputar, dan kami semakin tua bersama. Di Bali, homestay kami jadi tempat aurit turis, dengan dekorasi batik dan gamelan lembut di pagi hari. Dio sekarang kuliah di Denpasar, jurusan pariwisata, sering pulang bawa cerita. Suatu hari, surat datang dari Jakarta, undangan seminar tentang HAKLB. Mereka ingin kami bicara. Bim, kita pergi, tanya saya. Iya, Di. Saatnya beri suara, jawabnya. Di Jakarta, kota yang dulu penuh kenangan pahit, kami berdiri di panggung. Saya cerita wegsin saya, meski terdengar gila. Saya diberi kesempatan kedua untuk pilih cinta benar. Penonton tepuk tangan, banyak mata berkaca. Itu momen emosional, penuh harapan untuk Indonesia yang lebih inklusi. Pulang ke Bali, kami renungkan. Di, lu pernah ragu? Tidak, Bim.
Lu pilihan terbaik, jawab saya. Malam itu hujan tropis deras. Kami duduk di beranda dengar suara katak. Bima pegang tangan saya, jarinya keriput tapi hangat. Ingatan Kip sebelumnya muncul lagi. Di sana saya mati kesepian tanpa tahu cinta Bima. Sekarang setiap hari syukur. Konflik kecil masih ada, dia bawa pacar perempuan kami dukung. Tapi masyarakat desa kadang bisik, dua pria tinggal bareng, aneh. Kami abaikan fokus pada kebahagiaan. Suatu tahun badai besar datang. Tsunami ancam pantai Bali. Kami evakuasi tapi homestay rusak. Hati hancur lihat rumah kami porak-poranda. Bim, kita mulai lagi. Iya, Di. Bersama kita bisa, jawabnya. Dengan bantuan Dio dan teman kami bangun ulang lebih kuat. Itu simbol perjuangan kami, jatuh bangun dengan cinta. Di usia 50, kami rayakan anniversary dengan pesta kecil. Teman dari Jakarta datang, termasuk Lina yang sekarang aktif. Adi, Bima, kalian inspirasi, katanya. Kami dan Salambat, lagu Bengawan Solod mengalun. Tapi kesehatan Bima menurun. Jantungnya lemah, kata dokter. Saya takut. Bim, jangan pergi dulu. Gue berjuang, Di, jawabnya. Saya jaga dia, baca cerita lama kami. Dio bantu bapak, kalian kuat. Bima sembuh pelan, tapi itu pengingat waktu terbatas. Kami pergi ke Gunung Agung, lihat puncak suci. Di sana kami janji sampai mati, Bim. Hidup penuh romansa kecil, jalan di pantai, kumpul kerang, cerita mimpi. Satu hari, Dio nikah. Kami bangga beri restu. Di pesta, Bima bisik, kita juga nikah yuk, secara simbolis. Di pura kecil, kami lakukan upacara sederhana, dengan saji dan doa. Itu momen sakral, penuh emosi. Tahun berlalu, rambut kami putih. Dio punya anak, kami jadi kakek. Cucu kami, kecil dan lucu, main di taman. Bapak kakek, cerita dong, pintanya. Saya cerita RC ringan tentang kami, ajar tentang cinta. Di akhir hari, duduk dengan Bima, lihat matahari terbenam. Di, terima kasih atas hidup kedua ini. Gue yang terima kasih, Bim. Lu selamatkan gue. Cinta kami, meski penuh drama dan pengkhianatan, berakhir personel, abadi di hati. Matahari terbenam di horizon Bali, warnai langit oranye dan merah muda. Saya dan Bima duduk di pantai, kaki basah ombak. Usia kami genep puluh sekarang, tapi cinta masih muda. Diingat pertama kita akui cinta, tanya Bima, suaranya pelan. Iya, di Bogor. Hati gue deg-degan, jawab saya, tersenyum. Kami ingat semuanya, pengkhianatan Raka, perjuangan keluarga, badai hidup. Tapi itu buat kami lebih kuat. Dio sekarang kelola homestay, kami pensiun benar. Cucu kami, dua anak Dio, sering main bawa keceriaan. Suatu pagi Bima tak bangun. Jantungnya berhenti di tidur. Hati saya hancur seperti gelas pecah. Saya nangis di sisinya, pegang tangannya yang dingin. Bim, jangan tinggalkan gue, bisik saya. Pemakaman di pura dengan upacara Hindu Bali. Api kremasi naik, bawa abunya ke angkasa. Saya merasa sendirian tapi ingat janji kami. Dio peluk saya. Bapak, dia selalu ada di hati. Saya lanjut hidup, tulis memoir tentang kami. Buku itu jadi bestseller, inspirasi generasi muda Indonesia yang lebih terbuka. Di seminar, saya bicara, cinta tak kenal batas. Meski ada pengkhianatan, ada pengampunan dan kebahagiaan. Penonton tepuk tangan, banyak yang nangis. Saya kunjungi tempat-tempat kenangan, Monas, Borobudur, Raja Ampat. Di setiap tempat, rasakan kehadiran Bima. Suatu malam, mimpi Bima muncul, muda dan tersenyum. Di, gue tunggu lu di sana. Hidup lu masih panjang. Saya bangun dengan hati damai.
Saya ikut Yayasan Hakul bantu pemuda yang struggle. Banyak cerita mirip kami, saya beri harapan. Di usia 70, kesehatan saya menurun. Dio jaga saya. Cerita lagi tentang Bapak Bima, pinta cucu. Saya cerita penuh emosi. Di akhir, saya tutup mata, rasakan Bima panggil. Hidup ini penuh fitnah, dari Wegzin, Chen pria busuk, merebut sahabat, sampai akhir yang personal. Di surga, mungkin kami bertemu lagi, peluk di bawah pohon beringin abadi. Cinta kami bukti di Indonesia, meski tabu, cinta sejati menang. Akhir cerita.